Ayat yang kita bahas ini, satu ayat ini tadi juga disinggung oleh Pak Wawan ya, penggunaan bahasanya, pemilihan kata-katanya itu luar biasa ya. Bahkan dan ini nggak akan kita dapat kalau kita hanya membaca terjemahannya saja. Bukan hanya masalah pakaian, tapi juga disebutkan di sini menggunakan kata rofatha. Rofatha itu bukan itu gitu. Rofatha itu kan berkata yang tidak senonoh. Artinya kita agak nyerempet gitu ya. Itu rofath. Maka di haji juga nggak boleh rofath. Gitu. Tapi orang tahu gitu, dengan maksud apa, dengan kata rofath itu, oh maksudnya ke situ gitu. Tapi nggak secara vulgar disebutkan seperti itu. Juga basyiruhun aja juga gitu. Bukan itu mas, apa namanya, secara kata itu bukan itu, tapi secara halus bisa diartikan ke arah sana gitu. Kemudian penggunaan kata pakaian tadi juga sangat menarik ya. Ini juga menjelaskan bahwa antara suami dan istri itu sejajar kedudukannya. Istri dengan suami dengan istri itu sama-sama merupakan pakaian. Pakaian tadi fungsinya sudah banyak disebutkan tadi, sebagai hiasan, sebagai penutup aurat, sebagai pelindung dan sebagainya ya. Jadi seharusnya antara suami dan istri itu seperti itu gitu, saling menutupi, saling menghiasi dan sebagainya. Kemudian hal yang sangat menarik juga di sini ya, yang mungkin belum disinggung. Di sini disebutkan bahwa para sahabat itu mengira bahwa ketika malam setelah Isya itu sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, karena sebelumnya nggak ada penjelasan soal itu gitu, nggak boleh bercampur dengan istrinya gitu ya. Nah, kita juga nanti di saat setelah Nabi juga ada hal-hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan, tapi pada saat turunnya ayat itu belum jadi pertanyaan gitu ya. Pada kemudian hari baru ada pertanyaan dan kemudian akhirnya dijawab oleh dengan ijtihad dan sebagainya. Nah ini karena terjadinya pada saat ada Nabi, ini ayat turun gitu ya, menjelaskan bahwa kalau malam nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa kamu bercampur dengan istri. Nah cuman kan sebagian besar sahabat itu mengira nggak boleh gitu, nggak boleh bercampur dengan istri. Maka di sini disebutnya itu dengan penggunaan katanya tahtanuna anfusakum, mengkhianati diri kita gitu ya. Walaupun terjemahannya lain gitu ya. Tapi penggunaan katanya itu tahtanun. Orang itu kan kalau kita mengira bahwa itu suatu dosa, suatu kesalahan, kemudian kita tetap lakukan, itu artinya mengkhianati diri kita, mengkhianati hati kita. Walaupun sebenarnya nggak salah itu, tapi kita mengira itu kesalahan, itu mengkhianati. Makanya ada fataba, Allah menerima taubat dan memaafkan. Ketika kita melihat satu minuman, kita mengira itu adalah air atau jus gitu ya, tapi ternyata setelah kita minum, ternyata itu minuman keras, itu kita nggak dosa, karena kita mengira ini air biasa atau jus gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kita mengira bahwa ini itu adalah minuman keras, kemudian kita minum ternyata air atau jus, kita dosa, karena kita punya niat bahwa ini nggak boleh, tapi aku mau langgar gitu. Nah, jadi ini sangat menarik penggunaan kata ini, tahtanuna anfusakum, mengkhianati diri, walaupun sebenarnya nggak salah, nggak dosa, tapi dia mengira ketika dia melakukan itu dia melanggar gitu, karena menurut sepengetahuan dia itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kemudian Allah menerima taubat dan memaafkan hal yang seperti itu gitu. Maka setelah itu setelah kamu tahu dan jelas, maka sekarang lakukanlah dengan lega gitu ya, bukan takut-takut karena salah, karena ini dosa atau enggak gitu ya. Itu hal menarik yang lainnya ya. Kemudian di ayat kita ini juga kan ada beberapa yang mungkin pada saat zaman Rasul tidak menjadi pertanyaan, karena ketika misalnya mau puasa atau mau buka itu tuh ada yang ditanya gitu, ada tempat bertanya gitu ke Nabi.
Tapi ketika sepeninggal Nabi ada beberapa perbedaan di sini, termasuk tadi benang putih, benang hitam itu juga sampai sekarang juga ada yang berbeda gitu ya. Waktu itu kita melihat mendengar mungkin salah satu ormas mengatakan ini subuhnya kita ini terlalu awal gitu. Ada yang mengatakan ini mestinya sekian menit setelah itu gitu. Ada yang beda begitu. Juga yang mungkin beberapa waktu ini lagi ada viral ketika mengatakan yang atimus syam ilal lail gitu ya. Mengatakan bahwa ini ketika yang disebut lail itu udah gelap. Nah, itu kan juga ada perbedaan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini hukum itu memang begitulah gitu. Jadi kita jangan ini akan terus gitu, akan terus ketika kasus-kasus tertentu maka ada ijtihad para ulama yang kemudian akan memutuskan mana. Kemudian terkait yang tadi yang pertanyaan Pak Yanto tadi ya. Kalau saya punya prinsip begini, saya akan berpegang kepada dalil yang sharih, yang jelas gitu ya, yang clear dari ayat Al-Quran misalnya. Apabila ada riwayat-riwayat yang sekilas atau kita dalami itu bertentangan atau tidak sejalan dengan yang jelas itu, maka itu saya sisihkan gitu. Walaupun mungkin tidak berani juga kita coret gitu ya, tapi saya sisihkan. Di sini ayat yang jelas ini mengatakan bahwa tilka hududullah fala taqrabuha. Jangan mendekati, bukan jangan melakukan, mendekati karena kalau kita Al-Quran menggunakan kata mendekati itu pada hal-hal yang kalau dekat itu tarikannya sangat kuat gitu. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wala taqrabu malal yatim. Karena ketika kita mendekati itu tarikannya sangat kuat gitu. Maka bukan jangan berzina tapi jangan mendekati gitu. Karena tarikannya sangat kuat. Ini juga ini ketika berpuasa jangan dekati itu maksudnya ya jangan mancing-mancing lah gitu. Jangan mancing-mancing. Bukan nggak boleh mendekati, tapi jangan mengarah ke situ. Dalam riwayat kan juga malah ada pada saat Nabi itikaf itu, karena Nabi itu rumahnya berdampingan dengan masjid, diriwayatkan misalnya Sayyidah Aisyah menyisiri rambut Nabi gitu. Itu bukan ke arah situ gitu ya. Tapi prinsipnya kalau apa yang saya yakini, saya berpegang bahwa Nabi itu tidak mungkin menyelisihi Al-Quran. Jadi ketika di sini disebutkan bahwa fala taqrabuha, jangan mendekatinya, nyanya tuh hanya itu kepada istri-istri itu, ya maksudnya jangan mendekati sesuatu yang bisa menarik ke arah rofas tadi gitu ya. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih.